minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman, seagama yang ada di seluruh Nusantara? Semoga kita semua hari ini selalu dalam kesehatan bersama keluarga, selalu dalam penjagaan dan kasih sayang Allah, dan berusaha kita meningkatkan kualitas keimanan kita dari hari ke hari, semakin meningkat, dan berusaha tetap berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah, dan berprasangka baik kepada siapapun juga. Intinya dalam hidup ini kita harus berjuang menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan berusaha memberi kebaikan buat saudara-saudari kita yang ada di mana saja. Mudah-mudahan kita berusaha terus saling mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan di saat kita lagi putur iman, lemah iman kita, dan berusaha untuk saling mendoakan di dalam kebaikan. Alhamdulillah hari ini kita kembali Allah pertemukan walau hanya lewat media saja. Semoga ini menjadi wasilah jalan untuk kita meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat, dan semoga menjadi amal jariah buat kita semua, insya Allah. Hari ini saya akan membahas tema tentang dosa jariah. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Bagi saudara-saudariku yang baru pertama kali melihat saya, semoga pertemuan kita Allah ridhoi, Allah berkahi, dan semoga kita bisa menguatkan tali silaturahim kita, dan semoga tali kuat kita semakin kuat menuju surganya Allah, insya Allah. Semoga saudara-saudariku semua hari ini tetap berpikir yang baik-baik saja, berusaha menata hati dan pikiran, tetap berusaha berdamai dengan diri kita sendiri, tetap berprasangka baik pada Allah. Apapun permasalahan dalam hidup kita, insya Allah semua akan berlalu, dan insya Allah terus mendekat kepada Allah lebih dekat lagi. Saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat kepada diri kita, insya Allah. Oke, sudah masuk tema hari ini, dosa jariah. Jadi bukan amal jariah saja. Amal jariah di saat kita melakukan perbuatan baik selama kita hidup di dunia, di jalan Allah, insya Allah saat kita sudah tiada, amal jariah itu akan terus mengalir. Apalagi yang kita pernah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, dan tempat-tempat yang bermanfaat untuk umat. Masya Allah, luar biasa. Itu aset kita, menjadi amal jariah kita. Dan yang harus yakin amal jariah bisa menyelamatkan siksa kubur kita nanti. Masya Allah, luar biasa. Jadi berusahalah selama hidup kita, manfaatkan sisa usia kita. Jangan pernah hidup sia-sia. Jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Berusaha terus meningkatkan kualitas diri kita, gali potensi yang ada dalam diri kita, berikan kebaikan-kebaikan kita untuk banyak bermanfaat untuk siapapun juga. Dosa jariah akan terus mengalir. Nauzubillah min dzalik. Salah satunya bagi seorang yang pernah membuat video dalam kemaksiatan, dan itu dilihat banyak orang, akhirnya membuat orang jadi melakukan perbuatan maksiat dan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Itu kita bisa lihat sekarang tontonan-tontonan yang tidak pantas kita lihat. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang membuatnya walau alam kita tidak tahu, tapi kita yang melihatnya kadang pun tidak bisa menguasai hawa nafsu, dan kita tergelincir. Dan yang membuatnya, nauzubillah min dzalik, saat dia tiada, sebelum mentaubati dosanya, itu dosanya terus mengalir. Saat dia sudah tiada, dia terus dalam siksaan. Nauzubillah min dzalik. Jadi berusahalah, saya ingin mengetuk hati saudara-saudariku semua, berusaha untuk memikirkan dengan baik, berusaha selalu menjaga lisan dan perilaku kita selama hidup di dunia. Selalu berusaha apapun yang kita lakukan, kerjakan,
Lihat lagi di dalam Al-Quran, apakah Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Jangan sampai pekerjaan kita tanpa kita sadari malah akan menjerumuskan kita ke neraka. Memang hidup di dunia untuk beribadah, untuk menafkahi diri kita dan keluarga, tapi usahalah. Di dalam Al-Quran sudah ditata semua, sudah dikatakan semua untuk berusaha hidup dalam tuntunan. Berusaha kita berjalan di jalan yang benar. Dalam Islam semua begitu indahnya diatur dan ditata sebaik mungkin. Apapun dijaga, keberkahan, kebersihannya semua ditata dengan sangat baik. Jadi berusahalah kita. Islam itu indah, luar biasa, sehat. Dan begitu banyak pembelajaran hidup yang membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi berusaha ini untuk dosa jariah itu bagi pelaku-pelaku selama hidupnya membuat suatu kreativitas. Banyak dilihat orang banyak dan itu membuat orang terjerumus melakukan maksiat, perzinahan, banyak melakukan perbuatan buruk. Setiap yang dia tonton dari hasil karyanya membuat orang terjerumus, nauzubillah min dzalik. Di saat dia tiada, itu siksaan akan terus menimpa dirinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi berusahalah kita membuat kreativitas selama hidup kita ini, membuat dalam kebaikan. Dan yang kedua, dosa jariah itu mengajak melawan maksiat. Jadi berusahalah kita untuk melawan hawa nafsu kita sendiri, berusaha untuk menata hati kita, berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan buat orang lain, jauh dari maksiat. Berikanlah kebaikan-kebaikan, itu yang akan menjadi amal jariah. Jangan malah sebaliknya jadi dosa jariah. Jadi kita saat orang itu meninggal dalam keadaan belum bertaubat, sementara banyak hasil karyanya yang membuat orang terjerumus, nauzubillah min dzalik. Sampai di alam kubur pun dia akan mendapatkan azab dan siksa yang sangat pedih, nauzubillah min dzalik. Jadi berusahalah kita untuk saling mengingatkan sesama kita. Kalau ada saudari-saudari kita yang melakukan perbuatan yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, diingatkan agar menjadi amal jariah juga buat kita. Terus berusaha kita memberitahu dengan adab yang baik. Kalau kita kurang memahami, bisa diarahkan dengan orang yang ahlinya dalam bidang agama. Tugas kita wajib mengingatkan dalam kebaikan. Masalah hasil urusan Allah. Jangan sampai kita mengingatkan seseorang dengan keras hati kita ingin merubah orang lain, tidak bisa. Tugas kita hanya mengingatkan. Hati manusianya Allah yang membolak-balikan. Jadi berusaha saja kita menyelamatkan diri kita. Teruslah berbuat baik untuk mengharap cinta dan ridha Allah. Jadi berhati-hatilah. Sekarang juga banyak juru dakwah yang melakukan kesesatan, banyak sekali. Makanya ada 73 golongan di dalam Al-Quran, dan hanya satu golongan saja yang Allah ridhoi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi berhati-hatilah, harus cerdas memilah-milah, apalagi dalam agama. Banyak sekali sekarang. Dan itu sudah ada di Al-Quran, jadi tidak ada yang aneh kalau kita melihat cara orang beribadah itu beda-beda. Tergantung keyakinan dan pemahaman kita, makanya berusaha cerdas. Jangan pernah jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita belum paham, berusaha lebih dekati orang yang paham tentang agama. Saya juga berproses, saya juga lagi belajar. Kita sama-sama. Saya berusaha, apa yang saya dapat, satu ilmu bermanfaat saya berikan. Mudah-mudahan bisa banyak tebar kebaikan dengan siapa saja. Dan kita harus meyakini amal jariah. Segala yang kita tanam akan kita tuai, segala kebaikan, keburukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berusaha tetap berbuat baik. Dan cara orang menyikapi pun berbeda. Di saat orang tidak menerima apa yang kita katakan, tak mengapa. Jadi jangan berkecil hati, berusaha saja meluruskan niat karena Allah, memberitahu karena mengharap cinta dan ridha Allah. Jadi jangan berusaha memaksa pola pikir kita dengan orang lain, karena setiap orang punya pola pikir yang berbeda, cara menyikapi berbeda karena berdasarkan ilmu dan keyakinannya.
Barangkali orang tak bisa memahami apa yang kita katakan, ilmunya belum sampai. Jadi berusaha terus mendoakan dalam kebaikan. Jadi berhati-hatilah, banyak sekali sekarang aliran sesat. Karena di Al-Quran sudah dikatakan ada 73 golongan, dan yang Allah berridhoi adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan pernah coba-coba melakukan. Jadi berusaha kita untuk jauh dari dosa jariah. Berusahalah banyak beramal jariah. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berusaha terus berbagi ilmu dalam kebaikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin banyak keterbatasan dalam penyampaian materi. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap cerdas, jangan langsung menerima apa yang saya katakan. Langsung bisa dicari kebenaran-kebenarannya. Siapa saja berusaha. Tetap berprasangka baik. Berusaha kita. Pikirkan yang baik-baik saja, jauhi ghibah. Jangan sampai mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Karena kita juga banyak kekurangan dan kelemahan. Jadi berusaha saja berbagi kebaikan dengan siapapun juga, tanpa melihat statusnya. Niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik, dan ajak orang ke jalan yang baik. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Mohon maaf sekali lagi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima. Segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau banyak kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Kita sama-sama lagi berjuang, lagi berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga kita selalu dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah selalu menjaga kita dari fitnah dan api neraka. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.